Selamat bertemu teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan. Anda bergabung lagi dalam program channel YouTube saya, yaitu Cinta, CINTA, Cerita, Inspirasi, dan Fakta dari YouTube channel Swami Mansaut Cornerstone Broadcasting Ministry. Oke, selamat datang. Saya sambut ini ada Ibu Anastasia Honggarta. Dari Bali dia jauh-jauh. Selamat datang Ibu dari Bali. Ya, tentang Pak Sau, bagaimana kabarnya? Yang Ya, kabar baik lah. Lihatnya Ibu sibuk sekali ya sekarang ya. ya seperti itulah masih dirumahkan ini. Nggak sibuk sih, Oh, hanya banyak 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 Zoom meeting. boleh nggak Gabung kan? ceritakan sedikit dulu supaya semua teman-teman kan nggak semua kenal. Ya, mungkin namanya sudah terkenal cuma ada yang belum kenal langsung. Bisa diceritakan siapa Anastasia, kemudian keluarganya, siapa familinya, semualah. Apa aja mau diceritakan. Saya Anastasia, sekarang tinggal di Bali dan suami Pak Freddy ya, Freddy Jena Ya, bersama anak Felicia dan Melody. anaknya udah besar-besar mungkin ya. Ya, yang satu udah selesai kuliah, sudah wisuda tahun lalu, puji Tuhan. Wah, puji Tuhan ya. Yang satu Luar baru biasa. selesai, baru tahun ini nanti selesai SMA-nya nanti. Kalau boleh tahu kesibukan Ibu Anastasia apa aja? Mungkin bisa diceritakan kepada kita. Ya, kesibukan saya itu membantu pelayanan misi pendidikan sosial ya. Jadi di kota ada satu yaitu TK Palengkasi, ya PAUD TK dan playgroup ya. Kemudian juga tahun ini kita baru merintis itu SD ya, tapi SD-nya itu namanya SD Karmel. TK dan SD Karmel saya baru Oh, dipercayakan bersama tim untuk meneruskan manajemen dari teman hamba Tuhan yang almarhum. Dan waktu saya survei ke sana juga ternyata tempatnya juga bisa ada pengembangan untuk SD. Jadi kami hanya berkolaborasi kerjasama dengan TK Pelengkasi yang tidak punya SD dan juga tidak ada lahan ya tempat, sehingga ini oh, itu. pengembangannya sekolah Karmel ya di merger dengan sekolah sekolah Pelengkasi Bali. Tapi memang Hmm, yang Telengkasi yang khusus sosial, yang Karmel ini kita subsidi karena sebenarnya Karmel ini sekolah yang sebenarnya cukup bagus karena semua fasilitas juga sudah ber-AC ya. oh, Ruangan-ruangan juga cukup bagus ya. Ya puji Tuhan, tapi itu juga karena ada satu panggilan juga ini semua Tuhan yang atur ya. Karena pendetanya itu sebelum meninggal ketemu dengan saya, pendeta Timotius itu. Dan minta hmm, tolong saya bantu di struktur yayasan dia dan saya tidak mengerti saat itu. Tapi akhirnya saya berdoa, bilang saya doa dulu Pak, tidak bisa langsung seperti itu. Dan saya tidak tahu kalau beliau dalam keadaan sakit saat itu. Dan Desember iya, itu iya. kaget dengar kabar beliau itu meninggal, dipanggil Tuhan dan Hmm, saya ketemu lagi dengan istrinya Januari dan kita akhirnya putuskan untuk menerima eh, menolong istrinya ini dan sekolah yang saat ini membutuhkan manajemen yang baru ya karena istrinya harus menggantikan suaminya menjadi gembala. Bu Anastasia itu satu rating sama saya di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Sekarang saya mau tanya, apakah memang dulu sudah pernah jadi guru ya? Saya memang Sebelum kan kuliah? di sekolah itu kan ambil kan kita ada jurusan waktu itu masih ada penjurusan ya Pak Sao ambil teologi saya kan Iya. ambil pendidikan Pak. Jadi Oh, memang jadi memang awal fokusnya mau ngajar ya. sebenarnya juga dari kecil itu memang suka mengajar khususnya suka ngajar tetangga tetangga Oh, anak-anak tetangga itu saya suka mengajar mereka dah matematika. Jadi memang itu panggilan ya. Sudah talenta lah yang Tuhan berikan bagi saya. Ya sampai saat ini iya, juga iya. anak-anak buta huruf yang sudah belasan tahun belum bisa baca nulis, 10 tahun belum bisa baca nulis, itu memang Tuhan berikan seperti hikmat bagaimana seperti talenta lah untuk bagaimana anak itu di kreatif untuk bisa bagaimana baca nulis gitu. Walaupun mereka buta Hmm, huruf sudah belasan tahun ya, sudah usianya udah besar-besar. Dan saat ini pelayanan saya juga salah satu itu memberantas buta huruf di Bali dengan PKBM ya, yang kita kerjasama dengan lembaga di Bali
karena tidak semua kita harus mendirikan sendiri ya. Jadi saya kerjasama dengan Yayasan Lembaga Tunas Bangsa untuk PKBM-nya. Dan itu sebenarnya Oh, orang Bali ya, tapi beliau bersedia untuk bekerja sama dengan kami. Itu menolong orang-orang yang memang sudah benar-benar miskin, ekonomi lemah, yang tidak bisa sekolah dan putus sekolah, dan mereka membutuhkan ijazah untuk masa depan mereka. hmm. Ya. Itu tadi dibilang ada sekolah sosial. Maksudnya sekolah sosial itu apa ya? Ya, sekolah sosial itu sekolah yang sebenarnya pertama awal buka itu kita gratis. Tapi dalam Oh, perkembangan akhirnya kita melihat orang tua supaya lebih tanggung jawab, mereka ada membayar sedikit ya. Jadi persembahan sukarela, mereka bisa menentukan berapa mereka bisa membayar. Dan hmm. kami tugas untuk tetap mensupport ya, yayasan itu memang ada janji iman lah gitu untuk setiap orang itu mempersembahkan setiap bulan untuk membayar guru-guru ya, karena guru kan tetap kita on Oh. air, tetap kesejahteraan mereka, kesehatan, segala BPJS itu kita tetap mengurus dan mensupport mereka gitu. Itu pernah kan saya waktu ke Bali dibawa pergi tinjau cuma lihat-lihat sebentar ya, bukan tinjau, lihat-lihat gitu. Ada yang katanya gurunya dari luar negeri. Gimana maksudnya? Ya, itu sebenarnya kita kerjasama dengan Bali Intensif ya. Itu juga pekerja sosial, jadi mereka itu memang mendapatkan visa sosial budaya dan mereka hanya Oh, boleh membantu mengajar di sekolah-sekolah yang sekolah-sekolah yang sosial juga ya. Jadi bukan sekolah-sekolah oh, yang gitu. Karena bagi mereka, mereka isi waktu mereka ya kadang baru selesai selesai tamat SMA, misalnya high school, mereka atau ada yang break cuti di dalam pekerjaan, mereka ke oh. Indonesia itu untuk melakukan pekerjaan sosial gitu. Jadi kami bekerja Ber- sama, jadi saya memberikan rekomendasi. Yayasan kami memberi rekomendasi untuk mereka gitu. Berarti biaya sendiri itu ya mereka ya? Ya, mereka biaya sendiri, kami bertugas hanya Oh. boleh memberikan tidak boleh menggaji mereka ya. Jadi mereka tidak boleh terima gaji, tapi mereka kita paling kasih makan dah, makan siang gitu. Oh, jadi sampai hari ini masih ada mereka-mereka gitu. Eh, ini masa pandemik ini, masa eh, Oh, lagi semua mereka harus pulang gitu ya. lagi belum bisa ke Indonesia juga kan. Di Iya, iya, negara iya. mereka, mereka lagi pending semua dah sampai selesai masa ini. Tuh. Jadi Hmm. negaranya maupun juga sama kita sendiri di Indonesia. Setiap itu ganti 3 bulan sekali, 2 bulan sekali. Pokoknya setiap tahun itu ada beberapa volunteer yang ke ini. Jadi berbagai negara Oh, ya. kalau yang putus sekolah itu gimana? Tadi cerita yang putus sekolah tapi mereka mau. Kalau mereka yang ini yang benar-benar memang tidak disekolahkan sama orang tua karena keadaan ekonomi ya, atau karena masalah keluarga, ada yang karena perceraian juga, sehingga ada Oh, yang pasangan bawa anak tapi dia tidak sekolahin, habis itu diambil lagi sama pasangannya yang lain, akhirnya dibawa ke tempat kami ya. Jadi itu yang memang dilakukan karena saya juga tidak mengerti karena itu semua mereka yang datang sendiri gitu. Jadi minta tolong dan saya harus kreatif bagaimana untuk menolong mereka gitu. Kadang-kadang wah ini bagaimana ya sudah usia gini. Tapi saya ya diberi hikmat sama Tuhan harus ditaruh di TK. Jadi anak-anak yang udah belasan tahun itu ada yang 10 tahun saya taruh di TK, belajar di guru TK gitu loh. Tapi bukan ikut oh, anak TK semua ya. Jadi private gitu di guru TK sampai dia udah bisa baca nulis. Setelah itu baru di offer ke saya dan tim guru yang bisa mengajar mereka sudah dari yang tingkat dasar gitu. tapi mereka Seperti itu. tinggal sekitar sana ya. Rumahnya di Ya situ. kadang banyak mujizat kok, percepatan kadang dipikirkan 2-3 bulan gitu. Di TK ternyata 1 bulan dia udah pinter. Jadi sudah langsung Oh, ke tempat saya untuk saya mengajar yang dia lebih yang tingkat yang lebih sulit lah gitu untuk soal-soal bagaimana dia mengisi pertanyaan-pertanyaan. Karena sistem di Indonesia kan masih masih seperti menghafal gitu. Tapi hmm. basicnya itu ikutin memang kayak perkalian segala macamnya. Tapi setelah itu dia masuk ke reguler, setelah dia udah bagus, dia masuk ke sekolah umum. Jadi kita udah kembaliin dia ke apa? Ke sekolah umum gitu. Gitu. Iya. Selama melayani yang bagian sosial begini di pendidikan, kira-kira kesulitan apa yang
paling besar yang pernah dihadapi? Sebenarnya kesulitannya itu kita harus benar-benar punya komitmen yang kuat untuk mengasihi mereka ya, dan juga jangan Hmm. berharap itu jadikan bisnis untuk sekolah ya, karena benar-benar harus terus suntik dana untuk support dan tidak ada keuntungan sebenarnya di dalam secara material untuk pelayanan Hmm. ini. Tapi kan ini kita kan bukan mencari itu ya, tapi kita mencari jiwa-jiwa anak-anak itu untuk bagaimana mereka diselamatkan, mereka juga. Jadi memang kita benar-benar udah menolong mereka untuk membawa mereka kepada kebenaran lah untuk setiap itu kan mereka ada em, apa sih devotion pagi-pagi dan mereka berdoa, mereka juga mengajar ke hal-hal yang benar ya tentang firman Tuhan dan itu yang membuat banyak perubahan karakter anak-anak itu lebih baik sehingga sekolah kita nggak usah tidak perlu iklan-iklan itu hanya sharing-sharing gitu saja sudah Oh, pada datang sendiri anaknya ya karena iya, iya. murah dan berkualitas itu yang dicari orang tua kan. Sekarang Kalau muridnya memang kira-kira berapa orang ya yang sudah ada, yang di sekarang kelas, ini? kelas kita itu kan satu kelas hanya bisa 20 anak. Jadi Hmm. muridnya sekitar 40 anak gitu. Karena hanya ada 2 kelas di situ. Nah, nanti kalau di Kalau yang Karmel? ya Karmel itu bisa lebih banyak. Itu mungkin bisa Oh, kayak ada sekitar nanti kita rencana itu pengembangan ke atas itu bisa sampai sekitar 6 kelas tambah di bawah TK ya sekitar 10 kelas kan nanti ruangan itu. berarti Karmel itu udah sekolah resmi seperti apa ya? Seperti biasa Memang gitu ya? Karmel sudah lebih lama. Jadi Karmel itu sendiri sudah sekitar dari tahun berapa itu? Enggak, 2000. Dia 2003 berdiri. Iya, Jadi dia sudah berapa tahun tuh? Sudah lebih lama dari perintisan 17. saya juga ada sempat membantu juga kan perintisan Kalam Kudus itu sudah lebih dulu daripada Kalam Kudus Bali itu. Jadi karena Oh, ada sekolah ini tapi sempat menurun karena situasi pendetanya yang sakit dan istrinya harus merawat suaminya. hmm. Jadi Kira-kira kalau misalnya ada teman-teman lain dari kota lain pengen apa misalnya volunteer di tempat Ibu Anastasia, mereka bisa. volunteer itu Gimana hanya di caranya? luar Bali. Kalau di luar Bali mereka tempat tujuannya hanya mau ke Bali sih. Kecuali kalau Oh, lebih di tempat iya karena itu kan mereka setengah liburan ya. Jadi oh gitu. datang ke Bali ya sekalian memang mungkin menikmati alam Bali lah gitu. Selama ini ada orang Indonesia sendiri yang ikut mau ke Bali berapa lama volunteer gitu, pernah ada nggak ya? Oh, teman-teman di Bali sih ada beberapa volunteer memang untuk Oh, isi devotion pagi itu kita bergantian. Biasanya ada teman-teman pengurus juga kan. iya, iya, iya. Tapi tidak Oke lah, tidak ya kita sudah ngobrol-ngobrol panjang lebar tentang pelayanan Ibu Anastasia. Untuk yang ya dan terakhir kira-kira doakan ada apa perintisan apa kita ada perintisan di Papua ya. Doakan juga oh ada supaya juga ya. Papua itu lebih parah lagi, Pak. Pak Sau kalau di Papua itu Oh, anak-anak itu banyak yang sekolah itu tidak tahu baca nulis sudah usia besar-besar karena mereka oke. tidak ada gitu di sana. Jadi kita lagi Hmm, Papua Barat. sudah berapa lama di Bali? Di Papua. Papua baru merintis tahun 2019 karena saya baru ke sana 2019 dan Tapi survei di berjalan lapangan sampai sekarang ya. Sudah 2020 ini berjalan. dan ya sebenarnya ada Oke. teman-teman di sana di apa teman di San Diego siapa San Diego Pak kami itu yang mensupport juga itu salah satu. Oh, oh. Ya, ya. Oke, kira-kira ada kirim pesan-pesan apa buat ibu teman-temannya Ibu Anastasia atau siapa yang mendengar ini yang mereka tertarik mendukung program ini? Pesan-pesannya terima kasih udah cinta, cerita, inspirasi dan fakta ini memang baik sekali ya sehingga kita bisa melihat panggilan kita masing-masing. Jadi kita juga ya itu ikutin aja panggilan yang Tuhan mau untuk kita kerjakan walaupun itu tidak terlihat.
itu mungkin sederhana di tempat yang tersembunyi apapun itu, tapi Iya. paling kita dampak lah bagi orang lain gitu. Karena kita tidak di front utama lagi, saya udah usia, sudah sebenarnya tidak langsung ngajar ya, ada guru-guru yang mengajar sekarang, tapi Hmm, harus memotori mereka, nama kita juga masih bisa dipakai untuk urusan-urusan ke Diknas. Kita belum pensiun ya, karena udah masa pensiun selesai baru diserahkan ke regenerasinya. Jadi ya iya, kejar iya. itu sampai kita tutup mata ya, sampai kita dipanggil. Itu Oke, aja yang bisa saya terima sampaikan ya. kasih lah Ibu Anastasia ya untuk sharingnya buat kita ya hari ini ya. Jadi Ya, kalau sama. saya bisa ambil kesimpulan untuk Ibu Anastasia, dia menjadi sumber inspirasi kita hari ini di mana dia terbeban untuk melayani orang-orang dengan berkorban, bahkan kadang-kadang dia korban dengan biaya sendiri, khususnya dia terbeban di bidang pendidikan sampai ada sekolah gratis dan sebagainya ya. Kita salut dengan Ibu Anastasia, mudah-mudahan ada teman-teman lain juga yang tergerak melayani di bidang ini, semuanya untuk demi kemajuan bangsa supaya mereka boleh menjadi anak-anak yang cerdas dan berguna bagi nusa dan bangsa juga gitu. Kan gitu ya. Amin. Ya. Baik. Kita doa dulu ya. Saya doa untuk Ibu Anastasia sebelum pisah ya. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih padamu di dalam kesibukan Ibu Anastasia. Tuhan berikan dia kesempatan juga untuk terlibat dalam pelayanan-pelayanan di bidang sosial, khususnya pendidikan, baik menangani anak-anak di sekolah maupun mereka yang anak-anak sekolah yang eh, orang tuanya berpendapatan di bawah dan dia boleh menangani semua dengan baik. Saya bersyukur padamu Tuhan. Tuhan tanamkan beban ini terus kepada mereka, keluarga ini, berikan berkat khusus buat mereka, khususnya untuk suaminya, untuk anak-anaknya juga Tuhan. Lindungi mereka juga semua Tuhan, karena kami percaya Tuhan senantiasa akan memelihara anaknya yang sungguh-sungguh bekerja untuk Tuhan. Khusus untuk Amin. eh, proyek yang perintisan di Papua, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan kami juga bersyukur untuk selama ini ada orang-orang yang bermurah hati mendukung pekerjaan ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka sehingga mereka boleh tetap setia mendukung, bahkan ditambahkan lagi orang yang mendukung, mensupport kegiatan mereka ini. Dengan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, Amin. makasih ya. Salam buat teman-teman di Salam. Bali.